Jadi kalau ada orang Indonesia yang bela diri dan dia tidak pencak silat, maka patut diragukan merah putihnya. Astagfirullahaladzim. Hanya karena ada orang Indonesia yang ikut bela diri, namun bela dirinya ini bukan pencak silat. Dan dia dikatakan atau dikategorikan orang yang diragukan merah putihnya. Ini sungguh pernyataan yang kurang tepat atau pernyataan yang menurut saya pribadi tidak tepat. Lalu bagaimana dengan para atlet bela diri yang bukan pencak silat? Oke, kita katakan saja karate ataupun taekwondo. Yang para atletnya ini sudah menyabet medali emas, yang sudah membanggakan bangsa Indonesia, yang sudah mengibarkan bendera merah putih di luar sana. Apakah mereka ini diragukan merah putihnya? Sedangkan panjenengan yang mungkin saya tidak tahu panjenengan ini pernahkah berprestasi dan mengibarkan bendera merah putih di luar sana dengan pencaksilat panjenengan sehingga panjenengan memberi pernyataan demikian. Astagfirullahaladzim. Ini pernyataan yang sungguh kurang tepat atau justru ini pernyataan yang sangat tidak tepat. Ini menurut saya pribadi ini pernyataan yang justru melukai para atlet yang sudah susah payah latihan, yang sudah susah payah bertanding, membawa nama harum bangsa Indonesia, mengibarkan bendera merah putih di luar sana. Justru panjenengan memberi pernyataan yang melukai hati para atlet taekwondo ataupun atlet dari karate yang bukan pencak silat, yang sudah membawa nama harum bangsa ini. Baik, yang kedua, saya akan mereaksi pernyataan panjenengan yang satu ini. Itu pencak silatnya. Nah, kemudian NU. Betul. Di NU, ketika ada orang NU, kemudian bela dirinya bukan pencak silat dan pencak silatnya bukan pagar nusa, maka patut diragukan ke NU. Astagfirullahaladzim. Patut diragukan ke NU-nya. Hanya karena ada orang NU yang belajar pencak silat, yang ikut pencak silat, namun pencak silatnya ini bukan pagar nusa. Lalu diragukan ke NU-nya. Astagfirullahaladzim. Ini sungguh pernyataan yang sangat tidak tepat dan mencerminkan bahwa panjenengan ini masih berpikiran yang sempit. Karena setahu saya, NU ini pemikirannya luas dan sifat toleransinya tinggi. Lalu bagaimana dengan para kiai NU, para habaib NU yang ikut pencak silat, namun pencak silatnya bukan pagar nusa, melainkan SH Trate atau IKSPI Kerasakti, karena di SH Trate, di IKSPI Kerasakti, mungkin di PSHW, mungkin di perguruan silat lainnya, ini pun banyak sekali para kiai NU, para ustadz yang ikut pencak silat tersebut, selain dari pencak silat pagar nusa. Dan alhamdulillah, saya sendiri orang NU, dan pencak silat saya SH Trate. Ternyata setelah saya pelajari, NU dan SH Trate ini memiliki kesamaan di bidang toleransi. NU ini memiliki toleransi yang tinggi, dan terbukti di SH Trate. SH Trate pun toleransinya tinggi. Jadi di SH Trate ini bukan hanya satu agama, melainkan banyak sekali agama, bahkan hampir semua agama yang ada di Indonesia ini ada di SH Trate. Dan ini bukti nyata bahwasanya SH Trate ini memiliki rasa toleransi yang tinggi di dalamnya. Dan saya sedikit kaget karena pernyataan seperti ini justru dilontarkan atau dinyatakan oleh Pak Nabil yang saya kira panjenengan ini anggota biasa. Setelah saya searching, ternyata panjenengan ini pimpinan pusat dari Pagar Nusa. Yang mana seorang pemimpin ini tentu harus memberi rasa nyaman, memberi pernyataan yang adem, ayem, agar tidak membuat keresahan di Indonesia. Tentunya khususnya di pencak silat. Pernyataan panjenengan ini menyinggung banyak sekali pesilat yang ada di Indonesia. Sedikit saya memberi gambaran bahwasanya mungkin kenapa ada orang NU yang tidak mengikuti pencak silat pagar nusa. Karena setiap wilayah itu belum tentu ada latihan pagar nusa. Belum tentu dalam setiap desa di Indonesia ini ada latihan pagar nusa.
Dan mungkin itu menjadi salah satu faktor bahwasanya ada orang NU yang tidak ikut pagar Nusa. Contohnya saja di Lampung. Di Lampung ini belum merata 100% desanya, setiap desa atau kecamatan di Lampung ini ada latihan pagar Nusanya. Tapi hampir setiap kecamatan atau desa di Lampung ini ada latihan SH-Trate atau IKSPI Kerasakti atau bahkan perguruan silat yang lainnya. Nah, mungkin ini menjadikan salah satu faktor adanya orang NU yang tidak ikut pencaksilat pagar Nusa. Karena memang di wilayahnya nggak ada latihannya, gitu loh. Jadi jangan berpikiran sempit. Pemikiran orang NU itu luas. Makanya yang saya katakan di awal tadi, orang NU itu toleransinya tinggi. Nah, bisanya toleransinya tinggi, bisanya memiliki sifat toleransinya tinggi, tentu karena pemikirannya luas. Bisa jadi mungkin di daerahnya belum ada latihan pagar Nusa, yang ada hanya latihan SH-Trate ataupun IKSPI Kerasakti. Tentu pilihannya ada dua, antara SH atau IKSPI. Nah, itu sesuai keyakinan atau kemantapan hati dari si calon pesilat itu tadi. Tinggal memilih latihan SH-Trate atau IKSPI Kerasakti. Karena pagar Nusa di situ nggak ada meskipun dia orang NU. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada baiknya kita tonton videonya sama-sama dulu. Ini dia video selengkapnya. Kalau kita bicara dari pencak silat dulu ya, tantangan pencak silat itu adalah di negara kita sendiri, bangsa kita sendiri. Banyak orang yang nggak mau pencak silat. Mereka lebih suka bela diri impor. Kalau menurut saya silahkan, Anda mau karate, Anda mau judo, mau yongmudo, mau muay thai, mau apa saja silahkan. Tapi kuasai dulu pencak silat, baru kuasai yang lain. Jadi kalau ada orang Indonesia yang bela diri dan dia tidak pencak silat, maka patut diragukan merah putihnya. Itu pencak silatnya. Nah, kemudian NU, di NU, ketika ada orang NU, kemudian bela dirinya bukan pencak silat dan pencak silatnya bukan pagar Nusa, maka patut diragukan ke-NU-annya. Nah, itu dia dulurku videonya. Mungkin sampai di sini saya mereaction pernyataan dari Pak Nabil selaku pimpinan Pusat Pencaksilat Pagar Nusa. Terima kasih dulurku, mohon maaf jika ada yang tersinggung dalam video saya kali ini. Terima kasih dulur yang sudah menonton dan sudah selalu mensupport channel YouTube ini. Salam persaudaraan dari saya, Abdul Hasan 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SH-Trate Jaya.